Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, jangan lupa ya protokol kesehatannya, apalagi sekarang pandemi sudah makin mengganas. Protokol 3M-nya jangan lupa ya, memakai masker kalau di luar, menjaga jarak, jangan sampai berkerumun, dan sering-sering sekali mencuci tangan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh KF kita, yaitu Naibaho. Naibaho, dipersilahkan. Sebelum belajar daring, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Naibaho. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ade Lista Putri. Hadir, Pak. Ajra sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Amel, Hadir. Gaida, Hadir, Pak. ya, terima kasih. Jadi ini pertemuan yang ketiga, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan ya. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak izin share screen terlebih dahulu. Mengenal bilangan perpangkat. Ini pertemuan ketiga ya. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.11 menjelaskan konsep bilangan bulat berpangkat. 3.1.12 menentukan bilangan bulat berpangkat, serta 4.1.6-nya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat berpangkat. Nah, tujuan kita mengenal bilangan bulat berpangkat itu kita bisa menentukan definisi pangkat bilangan bulat positif, 0 dan negatif. Nah, di sini ada permasalahan. Di sekolah kita sedang melakukan upacara bendera. Jadi ini bisa ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, amati lagi pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, contoh pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat? Gaida bisa jawab, Gaida? Yang pertama dengan cara mengalihkan. Ya, jadi pakai sifat perkalian. Jadi bilangan berpangkat itu artinya bilangan yang menggunakan perkalian berulang. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi berikut. Nah, definisi pangkat bulat positif. Dari bentuk A pangkat N tersebut, A disebut bilangan pokok perpangkatan dan N disebut pangkat eksponen dari A. Contohnya, 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Jadi perkalian berulang. Sekarang definisi pangkat bulat 0. Secara umum untuk setiap A anggota bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 diperoleh rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi contohnya 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, definisi yang ketiga, pangkat bulat negatif. Secara umum, untuk setiap A, anggota bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, diperoleh rumus A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi, kalau ada pangkatnya negatif, itu jadinya pecahan ya. Contoh, 3 pangkat negatif 2, berarti 1 per 3 pangkat 2, artinya 1 per 9. Nah, di sini tugas online, jadi Bapak nanti akan bagi-bagi ke dalam kelompok pada pertemuan yang kedua. Nanti Bapak bagikan linknya di chat, dan tugas mandiri nanti setelah kita kerja kelompok ya. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok yang pertama itu Nimade, Amel, Laras, Aida, Putri. Kelompok yang kedua Adel, Fairuz, Naibaho, Cinta, Devara. Dan kelompok yang ketiga Azi, Zaki, Ado, Keisa, Ajra, dan Gaida ya. Nanti Bapak share, jadi kalian nanti tinggal klik ya linknya. Ini kelompok 1 alhamdulillah lengkap, dan ini pekerjaan LKPD online-nya kelompok 1. Ini sudah lengkap diisi. Ini terbukti bahwa mereka sedang mengerjakan ya. Ini udah ada akun-akunnya. Ini ada yang sedang mengerjakan. Putri Nurjana sedang mengetik ya, sudah. Jadi kelihatan kalau sedang mengetik kalau di LKPD online. Putri, ada kesulitan, Putri? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Ya. mau tanya. Nah, Ini yang sintak 5, kenapa? gimana caranya? Oh, representasi matematika itu hasil dari
pekerjaan yang di atas 3 pangkat N gitu. Jadi pakai kata pangkat nggak apa-apa. Oh, oke, Pak. Ya, lanjutkan ya Dina. Ini soal HOTS tentang bakteri. Jadi kalian kerjakan juga ya. Itu kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok 2 karena banyak yang tidak hadir ya. Jadi sedikit karena masa pandemi. Kelompok 2 yang hadir 3, Fairuz, Adel, dan Naibaho. Fairuz ada kesulitan, Fairuz? Enggak, alhamdulillah. Naibaho ada kesulitan, Naibaho? Nggak ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti lancar ya. Ini udah hampir selesai. Bagian bawah juga lagi diisi. Ya, bentar lagi. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 juga banyak yang tidak hadir karena banyak yang sakit. Ini kelompok 3 dan ini pekerjaan kelompok 3. Kelompok 3 yang hadir cuma 3, Gaida, Kesia, dan Aji. Ini pekerjaan kelompok 3 sudah hampir selesai. Alhamdulillah, sebentar lagi. Jadi nanti setelah selesai ini kalian presentasi ya. Segera. Bapak beri waktu 3 menit lagi. Oke, karena semuanya udah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, yang diwakili oleh Amel. Ayo Mel, sekarang presentasikan Mel hasil kerja kelompoknya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD dari kelompok 1. Berikut nama anggotanya. Nimade Andina Sisya, Amelia Dumelani, Aida Mulia Lestari, Putri Nurjana, dan Laras Mustika Putri. Sintaks 1. Perhatikan berita berikut. Salah satu peternak ayam di Jawa Barat akan melakukan panen telur dalam 1 kali bisa menghasilkan banyak telur. Jika berdasarkan hasil jumlah telur dapat digambarkan pada panen di atas, tentukanlah. Tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. Jawabannya, banyak telur pada panen ke-1 sama dengan 3. Banyaknya telur pada panen kedua sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Banyaknya telur pada panen ketiga sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Presentasi matematika untuk menyatakan banyak telur pada panen ke N adalah 3 pangkat N. Ya, terima kasih Amel. Ada yang mau bertanya di kelompok 1 atau menyanggah? Naibaho, bagaimana? Nggak, Pak. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Coba presentasikan. Naibaho presentasikan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Nama-nama anggota dari kelompok 2. Fairuz, Adel, Naibaho, Cinta, Devara. Representasi matematika untuk menyatakan banyak telur pada panen keempat adalah 3 yang dikali sebanyak 4 kali sama dengan 81. Representasi matematika untuk menyelesaikan banyak telur pada panen ke-10 adalah 3 yang dikalikan sebanyak 10 kali sama dengan 54.049. Pada masalah di atas didapat rumus pangkat ketiga N. Untuk menyatakan bilangan berpangkat suatu bilangan yang punya faktor perkalian yang sama pada umumnya disebut perkalian berulang. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Ada yang mau menyanggah kelompok 1? Bapak Laras mau nanya, Nanya yang mana? bagaimana cara menentukan banyaknya telur? Nah, Naibaho, bagaimana caranya? Kalau telurnya ada jutaan, kata Laras. Dikali maksudnya gimana, Naibaho? Dipangkat. Nah, jadi dipangkatkan. Jadi tinggal ada pangkatnya saja ya. Karena pangkat itu perkalian berulang. Oke, terima kasih Naibaho sudah menjawab pertanyaan Laras. Lanjut ke kelompok yang ketiga, yaitu Gaida, Kesia, Aji. Ayo, sekarang Kesia coba share screen. Ayo, kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas LKPD yang sudah kami kerjakan. Soal hostnya, Sebuah bakteri yang memasuki tubuh manusia dapat mengalami peningkatan jumlahnya dalam 1 jam. Bakteri tersebut dapat meningkat menjadi 3 kali lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Apabila seseorang terdeteksi terkena bakteri sebanyak 3 bakteri pada pukul 14.00 WIB, berapakah jumlah bakteri yang ada dalam tubuh orang tersebut pada pukul 22.00 WIB? Jawab,
Dari jam 14.00 sampai dengan 22.00 terdapat 8 jam, maka 3 pangkat 8 sama dengan 6.561. Pinter. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah presentasi. Sebelum ke kesimpulan, Bapak sudah punya kuis. Kuisnya Bapak kirim lewat chat grup. Baha udah ada belum? Sudah, Pak. Ya, kerjakan selama 5 menit dimulai dari sekarang. Ini soalnya yang sedang mereka kerjakan. Sini ada pilihan ganda, yaitu ya, kuis mengenal bilangan berpangkat. Terakhir ada esai. Kita lihat jawabannya apakah ada yang sudah mengirim. Ini hasil kuis tadi. Jadi nanti untuk yang mendapatkan nilai tertinggi dapat reward dari Bapak ya. Untuk Aida dan Laras ini nilainya tertinggi, nanti dapat reward yang lebih nilainya ya. Terima kasih sudah mengerjakan kuis mengenal bilangan berpangkat. Selanjutnya sebelum ke kesimpulan, Bapak ada soal rebutan. Ayo, kerjakan selama 5 menit. Ini soal HOTS tentang bilangan berpangkat. Bagi yang bisa nanti mendapatkan reward yang lebih banyak lagi. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang lebih setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu sampai Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam bilangan berpangkat atau bentuk perpangkatan. Boleh kirim langsung hasilnya di WA Bapak ya. Ya. Mbak, Luar biasa. Kesia udah. ini langsung dikirim WA Ya, apa kirim gimana? ke WA Bapak. Boleh japri aja. Kelihatan ya? Oh, ini jawaban Kesia. Coba bacakan Kesia jawabannya. 6.656 Kali 10. dikali 10 pangkat 11. Iya, pinter ya. Jawabannya benar, luar biasa. Ini buat pelajaran kalian juga, ini luar biasa. Ini soalnya susah ya. Terima kasih juga buat semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jadi kita bisa tahu ya sifat bilangan berpangkat bulat positif ya. Untuk sifat yang kedua itu bilangan berpangkat 0 itu pasti hasilnya 1, mau 9.000 mau berapa ya. Ya, contohnya Neibaho, kalau 999 pangkat 0 itu berapa Neibaho hasilnya? 1. Iya, jadi apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bilangan berpangkat bulat negatif, jadi kalau pangkatnya negatif itu jadinya pecahan ya. Jadi A pangkat min M dibagi 1 per A pangkat M ya. Sebelum Bapak tutup, kalian catat pekerjaan rumahnya untuk pertemuan selanjutnya. Sambil Bapak bacakan, kalian foto ya. Sebuah desa berpenduduk 1.000 jiwa. Setiap 10 tahun penduduk desa tersebut akan naik 10 kali lipat. Berapakah jumlah penduduk desa dalam 40 tahun mendatang? Jelaskan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Sudah ya, kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa protokol kesehatan ya anak-anak ya. Sekarang COVID-nya sudah makin parah, di mana-mana rumah sakit penuh. Jadi hati-hati kalau keluar dari rumah. Jangan lupa pakai masker. Semoga kita selalu dilindungi dalam keadaan sehat dan semoga kita terus sehat. Jangan sampai kita sakit ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM kita yaitu Neibaho. Neibaho dipersilahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran daring, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Neibaho. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.